Halo teman-teman, saya Maski. Sebelumnya makasih ya buat kalian yang udah subscribe channel saya. Kali ini saya akan menceritakan alur film King Arthur The Legend of the Sword. Film ini diperankan oleh Charlie Hunnam yang dirilis pada tahun 2017. Biar kalian gak penasaran, langsung aja kita ke filmnya yuk. Film ini diawali dengan pertempuran antara penyihir dan kerajaan Inggris di benteng terakhir bernama Camelot. Kerajaan tersebut dipimpin oleh sang raja yang tampan bernama Uther Pendragon. Jadi sebelumnya penyihir dan kerajaan itu hidup berdampingan guys. Namun karena keserakahan mereka terpecah belah. Nah, penyihir yang jahat dan serakah ini bernama Mordred. Setelah berhasil menerobos masuk dan membunuh penyihir Mordred, seketika gajah yang ditungganginya menjadi hilang kendali dan menghancurkan markas yang ada di punggungnya sendiri. Dan pertempuran diakhiri oleh sang raja Uther. Dengan kemenangannya, mereka mengadakan penghormatan terakhir untuk prajurit yang telah gugur. Hingga tiba suatu malam, terjadi pemberontakan atau kudeta yang ternyata didalangi oleh adiknya sendiri yang bernama Vortigern. Dan di sisi lain, Vortigern membawa istrinya ke suatu tempat di bawah kerajaannya. Ternyata itu adalah seperti sarang siluman gurita kayak gitu. Istrinya pun ditumbalkan untuk mendapatkan kekuatan. Kemudian Raja Uther yang merasa terjadi sesuatu yang janggal di kerajaannya, dia memutuskan membawa pergi anak dan istrinya. Namun sesampainya di pinggir laut, muncullah sosok seperti Leomord yang langsung melemparkan tombaknya ke arah istri sang raja, sehingga membuatnya tewas seketika. Dan monster itu langsung menyerang sang Raja Uther dengan membabi buta hingga tewas. Namun anaknya yang bernama Arthur ini berhasil selamat dan ditemukan oleh mbak-mbak cantik yang sedang mencuci pakaian di pinggiran kota. Hari demi hari, Arthur lalui dengan kehidupan yang amat pahit di kota tersebut. Mulai dari jadi tukang bersih-bersih hingga sampai mencuri untuk bertahan hidup. Namun ia pandai menabung. Hingga suatu hari ia bertumbuh besar menjadi preman setempat. Berkat pengalamannya selama ini, ia dan teman-temannya cukup dipandang di kota tersebut. Kemudian, tiba suatu malam, Arthur dibangunkan oleh temannya karena ia dicari oleh prajurit kerajaan terkait masalah jatah preman di wilayahnya. Masalahnya dengan Viking yang ternyata mereka di bawah perlindungan Raja Vortigern. Jadi Vortigern ini sudah menjadi raja ya, karena telah membunuh Raja Uther tadi. Namun, saat hendak kabur, sialnya ia bertemu dengan prajurit yang sedang berjaga dan seketika dia ditanyakan tanda. Jadi ternyata di kerajaan itu sedang ada semacam pencarian orang yang dapat mencabut pedang Excalibur yang telah memunculkan diri. Karena hanya garis keturunan Raja Uther yang bisa mencabutnya. Dan yang sudah mencabutnya, itu akan diberi tanda oleh prajurit kerajaan. Singkat cerita, Arthur dibawa ke kerajaan dan telah sampai ke tempat pedang Excalibur yang tertancap di sebuah batu, yang sebenarnya batu itu adalah ayahnya sendiri. Tiba saatnya Arthur mencabut pedang tersebut, dan tiba-tiba terjadi kejadian yang membuat para prajurit terkejut. Ternyata, Arthurlah yang dicari raja selama ini, namun karena besarnya kekuatan pedang tersebut, membuat Arthur terbayang masa lalunya, yang menjadi tanda tanya hingga membuat pingsan. Kemudian singkat cerita, Arthur terbangun di penjara kerajaan yang di depannya sudah ada sang Raja Vortigern. Namun Arthur mengelak karena ia merasa hanya orang biasa. Padahal sebenarnya ia adalah seorang anak Raja Uther. Karena dia tidak ingat dengan kejadian di masa lalunya, jadi ia mengaku bahwa dia itu hanyalah orang biasa. Hingga tiba saatnya Arthur akan dilakukan eksekusi mati di hadapan rakyatnya yang merasa telah menunggu kehadiran raja sebenarnya. Namun karena Vortigern mengancam sesuatu hal, ia hanya bisa terdiam. Saat hendak dipenggal, ternyata ada seorang penyihir baik yang mengendalikan hewan-hewan kerajaan seketika menjadi rusuh dan tidak terkendali, dan mengutus elang untuk mengganggunya. Singkat cerita, Arthur dibebaskan oleh penyihir dan kelompoknya, dan ternyata kelompok itu adalah pendamping setia Raja Uther Pendragon terdahulu, hingga tiba saatnya mereka melakukan rencana untuk membunuh Raja Vortigern. Beberapa rencana mereka persiapkan,
dan Arthur mempersiapkan kekuatannya untuk mengendalikan pedang Excalibur dengan pergi ke tanah kegelapan. Banyak rintangan yang harus dilalui Arthur di tanah kegelapan tersebut, mulai dari bertemu ular, kalong raksasa, hingga tikus segede bagong. Singkat cerita, Arthur telah sampai di menara dan melakukan peletakan pedangnya di atas altar, seperti apa yang diperintahkan penyihir baik. Lalu seketika Arthur terbawa ke masa lalunya. Di masa lalunya, ia diperlihatkan bahwa Vortigern-lah yang telah membunuh ayah dan ibunya. Persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh Arthur dan kelompoknya, hingga tiba saatnya rencana akan dilakukan untuk membunuh Raja Vortigern dengan cara memanahnya. Perlu diketahui, yang memanah ini adalah Bill, pendamping sang raja terdahulu. Namun ternyata Raja Vortigern telah mengetahui rencana mereka. Arthur pun membatalkan rencana tersebut. Namun justru Bill telah melepaskan panah tersebut ke arah Mercia karena memiliki dendam pribadi. Karena ulahnya tersebut, kelompok Arthur akhirnya dikejar oleh prajurit kerajaan hingga terpojok ke rumah George yang telah melatih bela diri Arthur pada saat waktu kecil. Saat hendak kabur melalui terowongan saluran air, kelompoknya justru malah ingin tetap bertempur melawan prajurit Raja Vortigern. Melihat teman-temannya satu persatu terkalahkan dan mati, Arthur memberanikan diri memegang Excalibur dengan kedua tangannya, yang membuat ia hilang kendali dan melumpuhkan prajurit yang ada di situ. Karena skill ultimate tersebut membuat teman-temannya seketika pada bengong. Singkat cerita, mereka berhasil kabur. Dan tiba suatu malam yang saya kira akan terjadi sebuah adegan yang begitulah kepada penyihir, ternyata bukan. Kecewa sih. Tapi ya kecewa aja lah. Kemudian, tak disangka-sangka dan tak diduga-duga, ternyata kau begitu tega. Salah satu temannya telah dibuntuti oleh Raja Vortigern, dan akhirnya mereka diketahui keberadaannya. Saat hendak kabur, terjadilah adegan yang dramatis, bahwa temannya telah dibunuh. Hingga suatu hari, saat mereka tiba di persembunyiannya, ternyata sang penyihir dan temannya telah diculik, dan harus dilakukan penukaran dengan kedatangan Arthur untuk menyerahkan diri. Namun keesokan harinya, temannya datang membawa pedang Excalibur untuk ditukar dengan penyihir, dan memberitahukan Raja Vortigern dengan alasan Arthur tidak berdaya dengan pedangnya, dan akan datang pada keesokan harinya. Dan Raja Vortigern pun menerimanya. Namun disinilah ternyata rencana mereka sebenarnya dimulai. Saat keesokan harinya, Arthur datang menyerahkan diri dan dibantu oleh penyihir baik yang mengutus ular raksasa untuk membantunya. Kemudian singkat cerita, Arthur mendapatkan pedangnya kembali. Namun Vortigern berhasil kabur. Merasa terdesak, Vortigern menumbalkan anaknya sama seperti menumbalkan istrinya untuk menempatkan kekuatan. Di sisi lain, Arthur yang sudah muak dengan semua ini, kembali mengeluarkan skill ultimate-nya dan menghabisi prajurit kerajaan hingga tersisa prajurit yang cupu. Dan kemudian mereka menekan tombol surrender. Kemudian tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pertempuran antara Vortigern dan Arthur. Pertempuran ini sangat sengit. Mereka sama-sama mempunyai kekuatan yang sangat besar. Namun, biasalah, jagoan ngalah dulu. Dan pada akhirnya, kemenangan dimenangkan oleh Arthur. Karena Arthur baik dan masih menganggap Vortigern sebagai pamannya, sebelum meninggal, ia pun mencium tangannya dan memberkati Vortigern. Kemudian film pun diakhiri dengan disahkannya Arthur menjadi sang raja yang sebenarnya di hadapan rakyatnya, dan teman-temannya tadi pun diangkat menjadi petinggi kerajaan. Lalu film pun selesai. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah, ya jadi manusia jangan serakah lah. Karena semua udah ada takarannya masing-masing gitu. Kalau kita serakah itu, nanti kita bakal kehilangan orang-orang yang kita cintai karena keserakahan kita tersebut. Menurutku sih gitu ya.
Menurut kalian gimana? Kalian boleh komen di kolom komentar ya. Atau ada yang kurang di penyampaian aku tadi, kalian boleh tambahin di kolom komentar buat kalian yang udah pernah nonton. Mohon maaf ya jika penyampaian saya sedikit berantakan atau mungkin banyak. Maklumlah bos, HP kentang. Tapi saya nggak akan berhenti buat menghibur kalian. Dan maaf juga ya jika kata-kata saya masih belepotan. Tolong dimaklumin ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih buat yang udah nonton. Salam YouTuber HP Kentang.